Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geber generasi berkarya. Tepuk tangan. Tamu kita kali ini adalah tamu yang sangat luar biasa, jenius, seorang empu yang sudah melanglang di mana-mana. Di antero jagat raya ini. Kita akan berkenalan dulu dengan tamu kita yang sangat luar biasa kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Rasino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rasino, nama lengkap, kemudian lahir di mana, lahir dari siapa? Iya, nama lengkap saya dari kedua orang tua saya diberi nama Rasino. Itu saja, nama desa Pak Samadi. Jadi Rasino. saya lahir di Kebumen, tepatnya di Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Kecamatan Ayah? Kecamatan Ayah. Berarti di Kebumen ada kecamatannya, berarti ada kecamatan Ibu ya, Pak? Aku wis batin nek jenengan tak Tapi nggak ada ya? Nggak ada. Oke, itu kebetulan ini ayah single parent gitu. Iya. Oke. Menurut juru telik sandi dari tim Geber, Pak Rasino, dan tidak itu saja sih, artinya saya sendiri juga sangat paham dengan Pak Rasino, walaupun banyak dari kalangan pemirsa mungkin yang belum paham dengan siapa itu Pak Rasino. Maka beliau adalah seorang seniman, tentunya adalah seniman karawitan yang diberi anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Beliau seniman tunanetra, tapi sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Rasino. Kita dari tim telisik Geber akan bertanya-tanya kepada Pak Rasino. Bagaimana awal Pak Rasino bisa tertarik di dunia karawitan? Atau mungkin sejak kapan atau apakah ketika masih di dalam kandungan terus yang ibu di setiap hari di rungok-rungok nih dengarkan musik atau gimana? Mungkin lebih dahulu saya akan saya luruskan dulu ya, Pak Samadi. Jadi saya bukan empu ya. Tapi masih sangat jauh kalau dibilang empu, karena kemampuan saya itu masih begini saja lah. Khususnya di bidang karawitan saya masih sangat jauh untuk dibilang empu, itu keberatan saya. Jadi mengenai pengalaman saya berkesenian, khususnya bidang karawitan, itu sebetulnya itu berawal dari tunanetra itu kan akrab dengan yang namanya media suara ya, Pak Sarmat. Jadi sejak kecil itu tunanetra hiburannya, terutama saya, era saya lah, era 75 sampai 90-an lah, 80-90-an itu tunanetra itu akrabnya dengan radio itu, Mas. Jadi yang saya dengarkan itu cuma radio, dan kebetulan karena di desa di tempat saya itu radio itu waktu itu cuma ada stasiun radio yang dari Purwokerto, dan dari luar daerah itu sangat jarang itu. Itu sering menyiarkan kelenengan itu. Wah, saya masih hafal itu, Mas. Acara yang isinya tentang kelenengan itu ya. Kelenengan karawitan. Karawitan iya, kelenengan gending Jawa lah. Dan itu rutin setiap, saya masih ingat itu, Mas. Jadi setiap hari Senin, Kamis dan Sabtu itu kalau siang itu. Kalau itu rutin itu, Mas, setiap hari. Jam 11:30 sampai jam 1. Bahkan masih hafal ya acara jam berapa itu? Iya, jam sampai jamnya masih hafal itu ya, karena setiap hari itu berdegan perutnya dengan itu. Nah, kemudian kalau malam juga masih ada kelenengan malam, itu setiap malam Kamis sama malam Sabtu itu, Mas. Enggak, itu niat nyetel atau memang dilalah Pak nyetel terus kemudian putra-putrane ikut mendengarkan atau gimana? Iya, pertama sih enggak niat sih, Mas ya, karena saat itu kan masih terbatas, Mas, stasiun radio ya. Yang paling mendominasi ya cuma RRI waktu itu, waktu tahun 85 dan RRI Purwokerto iya, RRI Purwokerto waktu itu. Nah,
itu kenapa kok kemudian lebih tertarik kepada karawitan? Ya karena kebetulan selain dengarkan karawitan kan kelenengan kan juga dengerin selain itu ada wayang kulit itu setiap malam minggu waktu itu. Terus ketoprak itu setiap malam Jumat sama minggu siang. Nah kebetulan kan dari beberapa asinan itu kan semua bersentuhan dengan yang namanya karawitan, Mas. Nah otomatis kan jadi akrab di situ. Pertama itu, kedua sekitar tahun 86 gitu ya. 86 itu tempat saya itu ada masyarakat atau warga penduduk itu yang satu RW dengan saya itu sekolah dalang. Nah kemudian beli gamelan itu. Waktu itu satu-satunya yang punya gamelan di situ. Ya itu sekolah dalang di situ atau di tempat lain? Di tempat lain. Dan itu kalau dulu kan istilahnya ya apa? Nyantrik. Apa tuh sana? Ya nyantrik di tempatnya dalang lah, bukan ngenger di tempatnya dalang. Kemudian setelah bisa di rumah dia sama orang tuanya dibelikan gamelan. Set wayang besi itu. Nah, kemudian masyarakat di situ latihan nabuh yang punya kemampuan nabuh sedikit-sedikit itu dikumpulkan itu latihan, termasuk saya diajak kecil ya. Nah, atau Rasino muda ya? Muda itu. Waktu itu umur saya masih remaja 11 tahun, Mas. 86 itu 11 tahun. Berarti itu anak-anak ya. Kalau remaja kan di atas 17 tahun. Iya, nah itu saya yang ngajak itu Pak D saya. Pak D saya kebetulan itu juga sekolah dalang, tapi kalau yang punya gamelan itu sekolahnya nyantritnya di tempatnya Pak Gito Sidarum namanya. Itu dalang agak kenamaan juga di Kebumen. Terus yang kalau Pak D saya itu karena melihat yang les di tempat nyantrik tempatnya Pak Gito Sidarum kok pengen, akhirnya nyantrik juga di salah seorang dalang di Kecamatan Ayah. Itu namanya Pak Marsodiono. Belajar dalang? Iya, nyantrik juga. Mohon maaf. Yang belajar dalang itu Pak D saya. Bukan saya, Pak D saya. Nah kemudian singkat cerita ya karena di tempat saya ada 2 dalang muda waktu itu, yang satu punya gamelan, yang satu enggak. Akhirnya saya sama Pak D saya yang anyaran nyantrik itu, yang itu terus diajak ke tempatnya yang punya gamelan itu. Yang punya gamelan itu namanya Pak Giono. Siapa? Yang punya gamelan dalang muda yang nyantrik di tempatnya Pak Gito itu. Siapa? Namanya Pak Sugiono namanya. Yang tanya. Tepuk tangan untuk selingan Pak Rasino biar. Okay. Kemudian berawal dari situ saya mulai belajar gamelan. Tapi enggak, waktu itu saya buta nut itu. Jadi yang nabu ya insting aja. Enggak gini. Berarti buta mata juga buta nut ya, buta mata juga buta nut, Mas. Enggak cuma selingan ya, terus kemudian ya belajar mulai dari nyaron, terus kenong dan kepengin kok bonang kok kok asik ya, terus belajar bonang gitu. Ya mulai dari situ terus sampai ke tahun 89 sampai 89 saya keluar untuk sekolah di Purworejo. Keluar rumah atau keluar dari desa? Untuk sekolah rehabilitasi. Waktu itu ada SRPCN namanya. Apa itu? Sasana Rehabilitasi Penderita Cacat Netra. Yang sekarang enggak maksudnya ketika berarti SD dulu ya? Enggak, itu enggak SD, Mas. Beda iya. Ya? Karena kan untuk tunanetra itu kan pada saat saya itu terlambat untuk informasi pendidikan, Mas. Jadi ngertine ya nek wong ora weruh ya ora sekolah gitu. Jadi saya itu keinginan sendiri, mosok ya kancane sekolah ora sekolah terus ayah bapak saya punya inisiatif untuk cari informasi di dinas sosial waktu itu. Dapatlah bahwa sing enek sekolah tunanetra kuwi mung enek neng Solo karo neng Purworejo. Terus akhirnya jatuh pilihan ke Purworejo. Itu sampai di situ. Enggak, itu masuk SD? Enggak, bukan SD. Itu cuman panti saja, kayak rehabilitasi. Jadi cuman di situ
dikenalkan caranya mandiri gimana, jalan yang benar untuk tunanetra gimana, terus ada pendidikan formal tapi cuman sebatas pendidikan dari setara dengan SD kelas 3 sampai kelas 5. Nanti kalau setelah selesai dari situ, yang dititik beratkan di situ keterampilan, Mas. Keterampilan. Jadi ada keterampilan mijet, terus ada keterampilan musik diatonis. Terus ada keterampilan membuat kerajinan tangan, misalnya membuat sapu, membuat keset dan sebagainya. Nah, kalau terus saya kemudian dari situ diarahkan untuk melanjutkan, karena kalau berhenti di situ eman-eman kata guru saya. Terus saya diarahkan untuk melanjutkan menempuh jenjang SD langsung kelas 6 waktu itu. Waktu itu pindah ke SD tapi SDLB itu, Mas, SD sekolah dasar luar biasa. Itu itu dites dulu, Mas. Habis dari dites itu, kalau saya bisa mengerjakan tes sumatif tes untuk setara dengan kelas 5, maka saya bisa langsung kelas 6. Berarti waktu itu nggak bisa ya? Waktu itu ternyata bisa. Tepuk tangan. Langsung kelas 6, lulus dari SDLB, terus saya pindah ke Solo. Lah di Solo inilah saya mulai mengenal, oh ternyata nabuh gamelan ki ora mung sekedar nabuh ya. Ada urut-urutannya. Misalnya kalau ada yang namanya gending, ada yang namanya ketawang, ada yang namanya ladrang, ada lancaran. Itu saya kenalnya juga setelah di Solo, Mas. Waktu itu di SMP kan kebetulan ada perkumpulan ada tempat pusat pelatihan di situ. Ada yayasan yang mewadahi teman-teman tunanetra di Solo. Itu yang kemudian salah satu kegiatannya karawitan. Itu di situ barulah saya, itu waktu itu SMP, Mas. SMP saya di YKAB Surakarta, Yayasan Kesejahteraan Anak Buta. Itu setiap sore seminggu sekali itu saya berlatih karawitan di yayasan lain di Yayasan Kesejahteraan di Yaketuntra namanya. Itu salah satu kegiatannya berkarawitan. Nah, di situ saya mengenal, oh ternyata nabuh itu ada notasinya ya ternyata ya, enggak asal-asalan ya, enggak cuma feeling ya. Waktu itu kan saya sekedar feeling aja. Rungon-rungon ya waktu itu. Rungon-rungon iya. Rungon-rungon. Nah, itu terus sampai ke singkat cerita ya, sampai saya lulus SMA. Lulus SMA saya ngambil di ISI. Lah baru setelah diisi itu ngambil apa? Saya nggak ngambil, Mas, karena kan dimarahi kalau ngambil, Mas. Lah tadi katanya saya keisi ngambil diisi gitu. Enggak. Saya kira diisi ambil komputer kan. Iya, kan nanti dihukum kalau jangan ngambil, Mas. Tepuk tangan Bapak Rasila. Lanjut ketika kuliah diisi. Saya ketika kuliah kemudian saya menempuh jurusan karawitan, Mas. Nah, di situ saya lebih mengenal lagi karena saya pegang yang namanya rebab itu juga diisi, Mas. Iya, Mas. STSI waktu ya? Iya, STSI, Mas. Saya pegang namanya rebab, itu permainannya gimana ya di STSI. Lah terus termasuk ngendang itu. Ngendang itu waktu saya bawaan dari desa, itu saya istilahnya taknya di sini, Mas. Di tangan kanan. Terus dahnya di tangan kiri. Lah di situ kan otomatis karena untuk keperluan akademisi, untuk keperluan pembelajaran kan harus menyesuaikan, dibalik taknya di sini, dahnya di sini. Nah, itu akhirnya bisa ya? Ya dengan susah payah bisa, karena kan kebetulan satu kelas itu waktu saya kuliah itu saya yang lain SMKI, Mas. Yang lain lulusan SMKI. Yang lain artinya gimana? Teman-teman sekelas saya itu kebanyakan SMKI. Oke, luar biasa. Jadi ditempuh berapa tahun? Ditempuh lama tahun lah, yang jelas. Lama tahun. Rahasia untuk umum ya. Iya, lama tahun. Saya dengar kok 10 tahun. Oh betul. Malah lebih. Lebih. Tepuk tangan untuk 10 tahun. Enggak, artinya gini. Walaupun nanti di closing statement saya nanti di akhir podcast ini saya akan bicara masalah ini. Artinya bukan apa Pak, kalau
tunanetra, tunadaksa, tunagrahita itu namanya. Itu bukan suatu halangan, artinya malah jadi satu cambuk. Dan akhirnya Pak Rasino itu juga lulus sebagai sarjana seni kerawitan ya, atau SN, sarjana seni seni kerawitan. Dan sekarang beliau mengajar di SMK 8 Surakarta di jurusan Pedalangan dan Kerawitan. Tepuk tangan teman-teman untuk Pak Rasino. Saya kira ini satu inspirasi yang sangat luar biasa. Artinya teman-teman kita yang mohon maaf dalam tanda petik bisa melihat, terus bisa berjalan dengan apa namanya, dengan biasa, harus kita contoh Pak Rasino itu perjuangannya sangat luar biasa dari Bumen, kemudian hijrah ke Solo, dan sekarang saya dengar malah sudah jadi pegawai negeri. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Rasino. Teman-teman ikut berbangga, ikut senang, Pak. Nah, sekarang perjalanan yang sangat luar biasa itu semoga menginspirasi. Dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah, apakah masih ada yang disampaikan? Sudah enggak? Cut dulu ya. Nanti di luar kalau ada. Oke, saya itu dapat PA dari teman-teman broadcast ya. Jadi, dan pertanyaan kedua adalah tentang hidup dan perjuangan. Artinya nanti ini berbicara masalah perjuangan itu masih lebih mengerikan ya. Artinya barangkali ada yang suka, ada yang duka, bahkan mungkin nanti akan berlinang air mata kalau kita mendengar cerita dari Pak Rasino itu. Pak Rasino, gimana sih cara menghadapi tantangan hidup? Mohon maaf sebagai seniman tunanetra, atau jangan saya katakan kalau ngajar di kerawitan juga sebagai seniman juga, atau bahkan seniman yang memang kadang-kadang nabuh di luar sekolah. Kira-kira gimana sih tantangannya sebagai seniman tunanetra itu? Kalau pernah ingin merasakan nyerah atau bangkitnya gimana? Oke. Jadi kalau untuk tantangan itu sebenarnya masing-masing pribadi itu tidak mengenal itu difabel atau tidak, itu cacat atau tidak, atau apa punya kekurangan atau tidak, itu masing-masing punya tantangan ya. Tapi bagaimana kita menghadapi tantangan itu sebagai suatu kewajiban untuk menaklukkan itu sangat penting. Jadi bagaimana itu tantangan, jadikanlah itu sebagai penyemangat, bukan jadikan halangan. Ada dalilnya enggak? Itu di forum lain Mas. Jadi misalnya gini, satu contoh kecil aja, ketika saya masuk ke SMK Negeri 8 ini kan itu lingkungan baru ya, dimana itu sebenarnya tidak banyak untuk tunanetra khususnya. Untuk tunanetra kan banyak tempat-tempat yang dalam tanda kutip membahayakan gitu ya kalau tidak apa. Enggak, artinya kalau tunanetra itu biasanya ngajarin ya teman-teman tunanetra itu kan. Nah, itu. Sekarang Pak Rasino kan ngajarin, mohon maaf, orang-orang lumrah. Nah, ini justru ini sebagai wacana untuk bagi yang pemirsa yang melihat bahwa ketika tunanetra itu atau difabel apapun itu mengajar sesuai dengan kompetensi keahlian yang dia punyai, itu dia sebetulnya bisa mengajar siapapun, entah itu sesama difabel atau non difabel, itu bisa. Seperti saya misalnya, saya mengajar karawitan. Karena apa? Karena ya kompetensi saya jelas karawitan, yang saya ajar sesuai dengan kompetensi saya. Kecuali kalau saya ngajar di SMK Negeri 8, ngajar video syuting gitu misalnya, itu kan tidak mungkin sekali, karena itu di luar kompetensi saya. Pertama, kedua, itu sangat mengandalkan visual. Visual itu kan saya tidak punya sama sekali. Jadi ketika maaf sebelumnya, tidak punya sama sekali itu dari kecil atau dari lahir Mas? Dari lahir. Jadi bayangan melihat itu sama sekali tidak. Nol ya? Nol. Bahkan kalau mimpi pun saya tidak bisa melihat. Iya. Jadi kalau ada orang tunanetra kok bilang kalau mimpi itu bisa melihat, itu berarti dia dulu pernah bisa melihat meskipun dalam hidupnya pernah melihat. Karena pada hakikatnya sebagian besar mimpi itu kan memori yang terbuka, terus hadir di dalam mimpi. Jadi mimpi pun saya tidak bisa melihat Mas. Nggih. Tadi carane piye Pak ben gak menyerah lho Pak? Itu jadi seniman nek pamane
Bila sangat terpuruk bangkitnya piye itu kan jadi inspirasi untuk adik-adik. Nah ini kalau soal apakah saya pernah menyerah begitu kan pertanyaan begitu ya. Sebenarnya kembali kepada setiap orang itu pasti pernah di titik nol gitu ya. Titik di mana titik dia nadir ya. Nadi mas, bukan nadir mas. Oh, iya. Nadir itu nanti Pak Kadir. Iya. Ya, jadi titik di mana dia mengalami suatu masa di mana dia kayak terpuruk sekali gitu ya. Nah, tapi bagaimana dia bangkit? Kalau untuk saya sendiri itu ketika saya bisa bangkit itu karena apa? Karena itu sangat sangat tergantung pada lingkungan sekitar kita. Lingkungan itu bisa keluarga, teman, terus orang terdekat, dan juga ya itu. Jadi suatu saat mungkin saya berada di titik yang saya menyerah gitu ya. Nah itu teman-teman saya justru menyemangati, jadi memberikan support. Nah, itu bukan bukan support yang bukan support materi, tapi cukup dengan dia menemani gitu, itu sudah support itu. Maksudnya kalau jalan yang si nuntun, misalkan bisa tempat baru gitu ya. Ya, tapi misalkan kan lebih ke mengarahkan sebetulnya. Misalnya daerah ini kok orang apal-apal ya. Orang apal-apal ya misalnya. Kok sulit dihafalkan. Itu teman-teman mesti ada yang ngasih semangat. Ini gampang gitu ya? Gampang mas. Nah, itu dari itu dia ngasih trik misalnya kalau dari kelas ke ruang pedalangan itu dari ruang 45 ruang A mau ke ruang D itu pasti melewati ruang B dan C itu mas. Nah, itu semacam itu hal-hal yang sederhana sebetulnya, cuman kan itu sangat berpengaruh. Nah itu misalnya, itu sebagai misal saja sih. Jadi intinya apa? Intinya bahwa ketika mengapa saya bisa bangkit dari keterpurukan dan ketika mau menyerah, seolah-olah mau menyerah, itu karena apa? Karena ada support dari orang-orang terdekat, dari keluarga dan dari teman, gitu mas. Tapi yang jelas juga ada karena ada Tuhan ya. Ada wah itu pasti itu. Itu sudah nggak usah disebut, itu sudah pasti itu. Itu dalam hati ya. Terima kasih. Tepuk tangan teman-teman. Saya tuh setiap kali wawancara dengan Pak Rasina pasti ngintir-intir perut saya. Iya, luweh ya. Saya selalu pengen menangis, artinya kok ada ya orang yang sehebat itu, sekuat itu gitu dalam hidupnya. Kita itu nggak bisa membayangkan loh bagaimana mulai kecil tidak nangis mas kasih wes lanjut. Oke. Wah, ini pertanyaan nih konco-konco apa iki? Kali ini loh, konco-konco podcast dia pertanyaan apa lagi? Biasanya aku udah tak mikir dewe, jadi kudu mengolah lagi. Hari ini aku penak sama sing gawe. Bagus ya, biasa. Siapa sosok yang paling berarti dalam perjalanan hidup Pak Rasid? Kalau perjalanan hidup secara umum itu yang paling berarti jelas orang tua saya, terutama bapak saya. Jadi bapak saya itu sampai saya di desa itu waktu kecil saya tidak merasa jane aku ki lain daripada teman-teman yang lain. Jadi saya tidak merasa itu, hampir tidak merasa itu mas. Contohnya teman-teman kalau mainan apa saja itu saya mesti dibelikan atau dibuatkan. Misalkan ada dan sing lucu misalnya mainan kelereng gitu ya mas. Saya kalau ingat sekarang lucu kelereng kan gini. Itu kan kelereng kan itu murni mainnya pakai penglihatan ya mas. Itu saya juga titis-titisan dong maksudnya. Iya, titis-titisan itu. Saya dibelikan mas. Dibelikan sama orang tua saya. Bahkan diopo pertanyaannya. Lah makanya itu sampai sekarang saya kok dulu saya dibelikan. Padahal kalau misalnya kumpul dengan teman di halaman Pak siapa gitu main kelereng, saya juga Pak siapa. Iya Pak siapa itu terus main kelereng di halaman itu kan
saya datang juga, tapi kelerengnya juga cuman di pegang gitu. Orang di kopiak-kopiak enggak. Ya, Dan itu juga asik-asik aja, Cak. Jadi teman saya di sana juga nggak ada yang pernah orang tiba-tiba itu nggak pernah. Dibully juga nggak pernah. Karena sudah paham ya. Iya. Terus lagi ada musim egrang itu, Mas. Egrang pakai bambu itu. Ya. Itu saya juga dibuatkan sama bapak saya, Mas. Dan saya juga sampai akhirnya pernah dibuat dipakai, dinaikin juga. Malah bisa saya, Mas. Oh. Bisa itu naik egrang itu bisa. Bahkan di jalan menanjak pun bisa waktu itu. Yes. Sekarang juga insya Allah masih bisa, Mas. Masa? Dan saya golek egrang sih. Tepuk tangan luar biasa. Anak-anak sekarang itu sudah dong main egrang itu. Iya. Terus itu lagi ada lagi yang lebih sampai sekarang masih luar biasa penghargaan saya ke bapak saya. Sewaktu itu kan saya masih ingat, saya masih sekitar umur 7 atau 8 tahun gitu, Mas. Itu musim anak-anak belajar naik sepeda. Itu saya juga diperbolehkan ajarnya sepeda, Mas. Luar biasa itu. Dan saya bisa, Mas. Walaupun cuma di sekitar situ, itu bisa. Bahkan saya masih ingat pernah nyepeda sama teman-teman jejer-jejer gitu, Pak. Jejer-jejer. Dan itu orang yang gol kancane, Mas. Pernah keblusuk enggak? Loh, keblusuk. Nabrak aja pernah kok. Dan ini sebentar. Ini jawabannya syukur. Enggak, pernah nabrak rumah tetangga gitu. Sampai sininya bocor. Iya, ini masih ada bekasnya sampai sekarang. Saya kira itu kalau ditonjok istrinya, ternyata waktu kecil sepeda motor atau sepeda ontel sama itu iya. enggak belum banyak yang punya sepeda motor. Itu jadi apapun lah sampai jadi setiap hari saya juga punya kewajiban yang sama dengan anak-anak yang bisa melihat di rumah. Misalnya isa-isa, terus nyapu. Bisa, Pak? Loh, bisa. Iki penting loh, Pak, iki. Mohon maaf, orang kok enggak bukan berarti oke. Ini emang saya gitu. Iya. Bagaimana mohon maaf ketika cara melihat nek niku nek regetan nyapu lha kan angel lho, Pak. Nah, gak digarap ngono kan. Angel ora usah digarap. Dagelan awas kowe, Mas. Gimana? Nah, ini. Jadi nyapu itu kan maju ke depan gitu ya. Maju ke depan. Kadang-kadang mundur bareng. Nek mundur ketake malah regetane sing dijak. Jadi itu bagaimana kita bisa lurus ke depan. Jadi perbagian-perbagian, Mas. Jadi disapu. Jadi misalnya ditak kok resik, berarti wis resik ganti ngarepe. Ditak meneh di melangkah ke depan kok wis resik, berarti ganti ngarepe begitu. Yang penting arahnya tetap misalnya ngalor ya ngalor terus gitu. Kenapa kok bisa ngerti ngalor itu? Ya karena ning mae dhewe, Mas. Genawi sapal. Misalnya saya disuruh diculke ning nggon stadion Sriwedari terus kon nyapu, ya ora mungkin iso, Mas. Ya nek gelem ora apa-apa. Oke, tepuk tangan. Kita beralih ini perjuangan sudah hidup, tadi perjuangan sudah diceritakan dari kecil kemudian akhirnya menjadi sarjana kerawitan. Apa sih arti kerawitan buat hidup Pak Rasino? Kalau untuk sekarang ini karawitan itu ya merupakan bagian dari hidup saya. Karena ini yang membesarkan saya hingga sampai tua segini. Dan itu yang membersamai saya sejak saya remaja sampai sekarang. Dan itu ya yang menghidupi saya. Meskipun saya bukan seniman praktisi itu bukan, tapi saya mungkin bisa berkarawitan atau berkesenian di bidang lain gitu. Contohnya di bidang mengajar. Artinya sekarang mengajar karawitan itu kan. Iya, betul. Walaupun dulu juga saya tahu juga Pak Rasino juga pernah ke Blasuk, bukan Blasuk artinya Blasuk, Mas. Memang bekerja di sortirop gitu loh. Iya. Dan itu juga kita nikmati bersama kan. Saya pun juga seperti itu. Dan itu pengalaman mengajar itu sebenarnya di SMK Negeri 8 itu bukan yang pertama, Mas. Saya dulu
pertama mengajar itu malah justru di SD. Waktu itu saya sering diajak, namanya Pak Mujiono Sarotomo itu. Saya diajak ngajar SD lah. Kemudian yang kedua, saya pernah ngajar yang paling jauh itu di Purworejo itu di tempat saya sekolah dulu. Sana punya gamelan tapi nggak punya guru. Waktu itu saya di daulat untuk ngajar di sana. Jadi PP itu Mas, seminggu sekali itu. Hari Jumat ke sana, hari Kamis sore ke sana, terus Minggu sore saya pulang ke sini karena saya masih kuliah waktu itu. Saya tahu PP itu maksudnya gimana? Pulang pergi kan? Iya tahu, tapi ke sana naik apa? Ke sana ya kadang naik bus, kadang naik kereta. Waktu itu masih kereta Pramek gitu. Itu sendiri? Sendiri Mas. Artinya nggak ada yang nuntun? Nggak ada ya. Ya saya ya harus selama masih ada tongkat di tangan itu wis aman. Enggak, gini maksudnya gini. Ketika dari rumah menuju ke stasiun atau ke terminal itu dulu maksudnya. Kalau sudah di stasiun kan gampang. Karena dimasak neng Purworejo kemana itu? Ya sendiri Mas, sendiri. Ngojek atau naik? Waktu itu masih jarang ngojek Mas. Ya dari rumah jalan dulu ke jalan besar, terus nyegat bis yang merusak jurusan terminal, terus ke terminal baru ke Purworejo. Enggak, artinya kan podo karo wong umum. Iya sama. Perjalanannya. Iya. Cuman bedanya kalau saya melakukan nganggo tongkat sampean yo nganggo sak saya sampean. Nganggo tongkat tapi cendak. Iya. Tepuk tangan luar biasa. Kembali ke Geber Generasi Berkarya. Tepuk tangan. Menurut Pak Rasino, seni itu lebih ke, menurut Mas Rasino ini lebih ke hiburan atau doa atau jalan hidup atau semuanya? Kalau menurut saya itu semua unsur itu ada semua. Tapi kembali ke dari kacamata siapa kita melihat. Kalau dari kacamata penikmat, seni itu hiburan. Kalau dari kacamata pelaku itu bisa ketiga-tiganya Mas. Karena dengan berkesenian, bermain karawitan, saya bisa menghibur diri saya. Saya bisa merupakan jalan hidup saya jelas di seni karawitan ya, karena yang menghidupi saya pekerjaan saya jelas di karawitan. Ini juga pilihan saya. Nah, kemudian kalau doa, ya jelas itu doa, karena apapun itu ketika kita niatkan dengan ibadah, itu akan menjadi doa. Dan itu pahalanya pasti akan bernilai ibadah, gitu Mas. Nilai? Nanti di tempat lain Mas. Podcast lain aja nanti. Terus? Oke. Tepuk tangan coba, tepuk tangan luar biasa. Iya betul. Pertanyaan teman-teman podcast, teman-teman panitia, tim podcast hari ini ya luar biasa. Gua sapa sing gawe? Biasanya aku udah tak mikir loh iki wis dadi apa ya. Berarti ini enggak mikir Mas? Hah? Enggak mikir ya? Padahal nggon aku kopong ngono ya. Aku yang mau terus ke pernyataannya jenengan loh. Biasanya enggak mikir, berarti ini enggak mikir berarti. Pak Rasino sekarang mengajar di SMK 8 Surakarta sebagai guru. Ini saya buatnya cuma pengantarnya seperti ini kan, tidak langsung Pak Rasino gimana rasanya. Jadi kan MC kudu arep enek pengantare kan. Pada ke MC. Iya, internasional. Internasional SMK 8 Surakarta. Interlokal. Pak Rasino sekarang mengajar di SMK 8 Surakarta jurusan karawitan. Artinya sekarang sebagai guru atau menjadi guru. Gimana rasanya Pak Rasino bisa berbagi ilmu ke adik-adik, siswa? Susah mari. Maksudnya? Ngapa nangis? Ora ya. Ngocok-ngocok kulit. Ditane nangis karo orang apa? Ya, jadi sebelumnya SMK Negeri 8 itu sekolahan yang lain daripada yang lain. Karena di era inklusi ini kan, yang inklusi setiap sekolahan itu tidak boleh menolak inklusi. Artinya muridnya sekian persen muridnya itu ada yang inklusi. Dimungkinkan ada yang inklusi karena untuk
memenuhi Indonesia inklusi itu ya. Jadi muridnya ada inklusi di sekolah kan sekarang banyak Mas siswa-siswa yang inklusi. Banyak atau siswa? Ya siswanya akeh. Siswanya banyak. Tidak sedikit. Tidak sedikit. Nanti banyak nyosor jenengan. Ya, jadi kalau SMK Negeri 8 itu selain siswanya inklusi, gurunya juga inklusi. Kok bisa? Mungkin satu-satunya SMK negeri, SMK negeri loh, yang punya guru inklusi ya dan mau menerima dengan legowo, itu ya cuman SMK Negeri 8. Tepuk tangan. Dan guru yang dimaksud itu adalah Pak Rasino. Luar biasa. Iya, jadi saya merasa tersanjung, merasa berharga di sini. Karena di sisi lain saya dulu sewaktu selesai kuliah melamar di mana-mana, nggak ada yang mau menerima. Ternyata di sini malah saya dipanggil untuk ngajar karawitan. Pertama kan saya di pedalangan sebagai pengiring, kemudian derajat saya dinaikkan jadi guru di sini. Nah, itu sangat luar biasa bahwa SMK Negeri 8 itu betul-betul menganggap bahwa secara keilmuan tidak ada bedanya antara difabel dan non difabel. Gitu. Oke. Adakah yang momen ketika ngajar itu yang paling ngena di hati, Pak? Yang paling ngena di hati? Iya, yang paling ngena di hati ya ketika melihat keberhasilan rasakan ya? Mendengar ya. Mesti rata ayeli mendengar. Kalau mendengar anak yang saya ajar kok terus bisa terus bisa menangkap dengan baik, serius, terus hasilnya juga baik. Itu momen yang luar biasa. Dan ada dua momen yang paling mengena di hati, yaitu momen ketika saya berkenalan dengan anak-anak dan momen ketika perpisahan dengan anak-anak. Itu dua momen itu Mas yang paling jeduk, paling berkenan di hati ya. Sedih banget Pak ya. Ketika perpisahan karena anak-anak yang selama 3 tahun kita beri pelajaran, atau beri transfer ilmu. 3 tahun biasa ya, terutama anak-anak yang dekat lah dengan kita, karena kan kedekatan anak-anak kan masing-masing berbeda ya, nggak semua dekat dengan kita. Nek lungguhe adoh adalah ya adoh. Iya. Lucu ora Mas? Enggak. Ora. Niki mesakne tepuk tangan. Iki kalimatnya nganggo mesakne. Nek sayangnya siji, mesake ora disangoni. Lah, lho aja kuwatir tak jalukne karo tim podcast. Sangoni selamat men. Iya. Oke, iya. Saya kagum dengan tim podcast hari ini. Tenan tak lem tenan sing gawe pertanyaan ini bagus-bagus. Kemarin saya tuh tak mikir. Kita pengaruh narasumber kita ini. Oh iya kita, dungane kan mandi. Padahal dungane dhewe ya kangelan. Oke, apa sih arti bahagia untuk Pak Rasino? Bahagia itu ketika kita bisa mensyukuri apa yang telah kita dapatkan, memanfaatkan apa yang telah kita dapatkan, tidak pernah kalau saya tidak pernah melihat ke atas, tidak pernah memperhatikan yang di atas, tapi perhatikan kita dan yang di bawah kita. Misalnya gini, soal saya yang tidak bisa melihat itu ya. Saya ukuran saya jangan melihat, jangan memperhatikan teman-teman yang bisa melihat, tapi perhatikanlah sesama manusia yang lain daripada kita. Misalnya, alhamdulillah saya masih bisa melihat, masih bisa jalan meskipun tidak bisa melihat. Ada mereka yang tidak bisa jalan dan mohon maaf yang intelijensinya agak di bawah gitu. Itu ya artinya masih di bawah kita. Nah, itu cara kita untuk mensyukuri itu dan yang bisa membuat kita bahagia. Jadi intinya nikmati yang ada, syukuri yang ada, dan selalu ikhlas, itu aja. Nikmati hidup kita supaya bahagia. Tepuk tangan. Kesalahan
tim broadcast itu satu. Kepiye? Orang golek tutup kuping. Lah iya. Lah iki tutup kabeh kok aku takon nembangin nutup. Ya, jenis. Kalau bisa ngomong sih. Kalau bisa ngomong nih ke anak muda atau siapapun yang sekarang sedang berjuang. Misalnya apa? Ya. Kalau untuk teman-teman yang anak-anak muda itu, hidup ini pilihan ya. Jadi jadikan pilihanmu itu jadikan pilihan hidupmu apapun itu sebagai sesuatu yang perlu kamu perjuangkan, perlu kamu hargai dan perlu kamu cintai. Misalnya pilihan saya ya berkesenian, ya cintailah seni ini dengan sepenuh hati, peliharalah dan nikmatilah itu. Nah, itu. Jadi intinya apa? Apapun itu, apapun aktivitas kita, ketika kita lakukan dengan sesungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan kesungguhan hati dan dengan kemampuan kita yang maksimal, pasti hasilnya akan sesuai dengan yang kita harapkan. Meskipun bukan hari ini, tapi kelak pasti hasilnya akan kita tuai, meskipun kita tidak akan tahu kapan itu. Tepuk tangan, luar biasa. Sebelum kita nanti akhiri, ini ada bisikan dari teman-teman tim podcast. Walaupun bagaimanapun itu, artinya gini, kita yang mohon maaf normal itu belum pernah masuk ke TV nasional. Kalau Pak Rasino sudah pernah ketemu dengan Deddy Kobuser, sudah ketemu dengan Ayu Ting Ting, dengan siapa lagi Pak? Banyak ya? Banyak apa manusia? Manusia tapi punya banyak ya. Iya. Tepuk tangan untuk Pak Rasino. Ceritanya tidak perlu disebut stasiun televisinya, tapi momen ketemu, kok bisa ketemu dengan, dan kemarin belum lama dapat anugerah apa itu yang dipanggil yang maha memberi kebijakan. Itu gimana Pak? Sebelum kita closing. Yang mana dulu nih? Ini iso ketemu Ayu Ting Ting piye? Kok iso ketemu Deddy Kobuser piye? Ayu Ting Ting itu momen 2014 itu salah satu stasiun TV. Salah satu stasiun TV itu mengadakan acara pahlawan untuk Indonesia, untuk menyongsong Hari Pahlawan waktu itu. Itu beliau mereka menjaring aktivis-aktivis kemasyarakatan, ada dari seluruh Indonesia itu. Ada penggerak desa tertinggal, ada pelestari hutan, terus ada pencetus ide-ide pertanian. Terus salah satunya ya pelestari budaya, untuk pelestari seni khususnya untuk anak-anak. Karena pada waktu itu saya masih berkecimpung di Sanggar Seni Sarotama. Jadi itu bersinggungan erat dengan anak-anak. Saya termasuk kategori pelestari seni budaya khususnya untuk anak-anak. Nah, itu Mas. Dan itu di situ waktu penganugerahan pahlawan untuk Indonesia. Nah, itu kebetulan bintang tamunya ya Ayu Ting Ting itu. Itu aja. Dan sempat kolaborasi juga waktu itu. Nembang atau gimana? Kolaborasi musik sama gamelan. Saya waktu itu bender dan dipadu dengan musik. Ya yang nyanyi Ayu Ting Ting itu. Luar biasa loh, Cok. Ini kalau Pak Rasino ketemu dengan Ayu Ting Ting, kalau saya ketemu dengan Bu Ayu bahasa Cina. Jepang, Mas. Ayu bahasa Jepang. Nah, itu 2014. Terus ketemu Mas Deddy Kobuser di mana? Itu 2022 atau 2022 kayaknya. Saya lupa. Itu di acara hitam putih di salah satu televisi. Itu saya diundang ke sana kebetulan. Karena sebelum itu kan ada salah satu siswa SMK Negeri 8 yang diundang juga ke sana di Fabel Daksa waktu itu. Terus, maaf, Daksa itu gimana? Daksa itu catat tubuh. Oh iya. Itu.
Jadi kalau yang anugerah yang terbaru ini ada dari, ini boleh nyebut nama salah satu surat kabar, Detikcom. Nah, itu mengadakan anugerah Detikcom Jateng DIY. Itu semua kategori, ada guru penggerak, ada guru seni tunanetra, guru seni, ada guru ada dosen terbaik, terus pak polisi terbaik dan sebagainya, pokoknya terbaik itu. Dan termasuk juga bupati yang pencetus program terbaik juga ada. Kalau Pak Rasino waktu itu saya termasuk guru tunanetra yang bisa mengajar non difabel. Tepuk tangan luar biasa. Oke, Pak Rasino, di penghujung pertemuan kita ini, pada podcast kali ini, nantinya kita tetap akan terus bertemu, tapi dalam podcast ini adalah pastinya ada awal, ada akhir. Harapan besar apa sih yang ingin dicapai Pak Rasino? Yang masih ingin dicapai? Kira-kira apa sih ngurung-ngurung tercapai? Wis apa ya wis nggak. Kalau harapan masih seperti yang sering saya sampaikan di mana-mana ketika saya ditanya harapan. Harapan saya masih ingin tetap bagaimana supaya menjadi orang yang alim, berguna. Itu aja. Karena itu pesan dari orang tua saya. Dadi wong sing nggunani, wong sing duwe guna lan nggunani. Itu pesan orang tua saya begitu. Jadi jadilah orang yang sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain, bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi orang lain. Tepuk tangan luar biasa. Itu ada tambahan pertanyaan dari tim itu. Apa gitu misalnya? Pak Rasino apakah punya istri, terus apakah istrinya biasa, normal, atau anaknya berapa? Pertanyaan terakhir itu Pak. Setelah itu sudah ya teman-teman ya. Lenggawe kapan kuwi? Ini gimana Pak? Kebetulan saya punya istri satu. Istri saya alhamdulillah bisa melihat, artinya tidak tunanetra. Kedua anak saya 2, itu juga bisa melihat semua alias tidak tunanetra. Dan perlu diketahui bahwa tunanetra itu bukan penyakit menular. Jadi kalau tunanetra berpasangan dengan orang yang awas dalam tanda kutip itu tidak tunanetra, itu nggak mungkin anaknya jadi tunanetra. Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk para pemirsa. Jadi tunanetra itu bukan penyakit, faktor keturunan, juga bukan faktor penyakit menular. Bukan virus ya? Bukan virus. Bahaya virus. Iya. Aduh cedak ini terus tadi ketularan. Jadi orang tidak bisa melihat itu kan kayak orang yang mohon maaf tangannya patah misalnya ya, tangannya patah. Itu kita analogikan itu aja. Sampai bisa nggak ketularan kecedak karo wong tangane tangane patah terus dadi ngerti tangane terus dadi ketularan tugel kan ya enggak. Artinya tunanetra itu bukan penyakit menular, juga bukan penyakit genetik atau keturunan. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Pemirsa Geber, generasi berkarya yang berbahagia dan budiman kira-kira. Tunanetra bukanlah satu penghalang untuk berkarya, untuk hidup, untuk bergaul, dan untuk menularkan atau memberikan ilmunya kepada generasi penerus, termasuk Bapak Rasino yang sangat luar biasa, yang dari kecil berkecimpung di dunia kerawitan, kemudian bisa sekolah SLTP, SMA, dan bisa sampai ke jenjang sarjana. Beliau adalah Bapak Rasino, dan sampai sekarang dengan rendah hati beliau tetap mengajar kepada anak-anaknya, ke anak didiknya, artinya dengan rendah hati, dengan selalu memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita yang diberikan
mohon maaf dalam tanda petik, iya istilahnya normal itu kan Pak. Itu nggak tega kalau bilang normal nggak normal itu artinya pokoknya ngene iki lah, pokoknya ngene gimana. Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya kita saling menghargai teman-teman atau adik-adik kelas kita, anak-anak kita. Itu ketika misalkan ada yang tunanetra atau berkebutuhan khusus, jangan dijauhi, bahkan yang perlu kita rangkul. Seperti Pak Rasino, walaupun berkebutuhan khusus, beliau bisa mengajar, beliau bisa mandiri, bahkan kemana-mana tidak selalu diantar, tapi bisa mandiri. Contohnya tadi ketika dari Solo ke Purworejo kembali ke Solo dengan sendiri. Artinya sangat luar biasa. Semoga cerita Pak Rasino hari ini bisa menginspirasi kita semua dan kita semua dalam lindungan Tuhan dan selalu kita diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dan cukup untuk hidup kita masing-masing dan sisi sekolah lagi sekolah sing pintar, kemudian jadilah cita-citanya digantungkan setinggi-tingginya seperti Pak Arsena tadi. Terima kasih. Saya yang kebetulan ditugasi oleh teman-teman tim podcast untuk ngemeng-ngemeng hari ini, punya banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Rasino untuk kedatangannya. Selamat Pak Ras. Terima kasih. Terima kasih dan semoga panjang umur sehat samanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geber generasi berkarya.